Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kita. Perkenalkan, aku Rama dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2020. Kali ini kita akan salah satu proker kewirausahaan, yaitu mengoperasi mata. Wajahnya adalah ngobrol bareng biar segih. Pada kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Rio Aristiawan. Halo Mas Rio. Halo Mas Rama. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Mas Rio bisa perkenalkan diri dulu Mas. Oke, perkenalkan saya Rio Arstiawan dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan 2020. Di sini saya sebagai narasumber begitu ya di acara Ngupras begitu. Oke, mungkin ya. Oke, kalau boleh tahu Mas Rio ini punya usaha apa ya Mas? Oh ya, beberapa waktu yang lalu saya memulai usaha budaya nila begitu ya. Yang saya lakukan di Jalan Kaliurang di Jogja begitu untuk mengisi waktu luang itulah. Berarti Mas Rio ini buat kolam sendiri gitu atau udah sediain kolam Mas? Nyewa, lebih tepatnya nyewa milik warga setempat begitu. Soalnya ada yang menyewakan gitu, jadi saya coba-coba dulu aja. Yang penting kan nambah pengalaman dulu begitu. Ya, buat bertanya. Oke. Berarti kan Masnya itu pengen buka usaha sendiri kan Mas? Kalau boleh tahu tuh latar belakang dari pemilih perikanan itu gimana Mas? Sebenarnya sih kemarin karena gabut gitu ya sama teman-teman, nggak ada kerjaan, jadi ada yang ide aja, yuk kalau kita nyewa kolam gimana gitu kan. Nah terus ya boleh aja daripada uangnya juga nganggur gitu kan, nggak ada perputaran, jadi kami coba buat usaha nila itulah gitu. Oh, berarti dari kegabutan tapi gabutnya itu sangat bermanfaat ya Mas? Iya. Oke, berarti Masnya ini bareng teman-teman join gitu Mas? Modalnya berarti ya bareng-bareng? Iya, bertiga. Bertiga. Berarti kan Masnya itu mulai dari nol ya Mas? Sama sekali belum tahu. Nah itu kalau boleh tahu nol. Pengembangannya itu berapa lama sampai bisa berkembang sampai sekarang? Perkembangannya kira-kira 2 bulanan Mas, soalnya kan pertama juga beli bibit, terus nanti kan dibesarkan gitu kan. Soalnya sebenarnya kami budayanya nggak sampai nila konsumsi, cuma sampai nila ukuran 5 sentian ya. Terus kami jual, soalnya kalau sampai nilai konsumsi itu agak lama banget gitu kan, waktunya juga, biayanya juga lebih besar lagi, seperti nggak memungkinkan begitu untuk anak kuliahan untuk sampai nilai produksi untuk dipegang sendiri begitu. Jadi kami cuma sampai nilai yang ukuran kecil, terus itu sekitar waktu pengembangannya sekitar 2 bulan. Oh, berarti itu kayak pembibitan gitu Mas, pembibitan dari ikan nila. Oh, iya benar. Siap. Kalau boleh tahu itu omset dari penjualan pembibitan itu bagaimana Mas? Apakah lumayan atau bagaimana? Untuk omset ya itu sebenarnya tergantung. Soalnya kan harganya juga berbeda-beda begitu kan setiap musim, tergantung yang beli begitu. Untuk omsetnya kira-kira selama 2 bulan itu untuk nilai sekitar 10.000 buah, sekitar hampir 1 jutaan dah, kira-kira segitu. Setiap bulannya Mas. Berarti untuk balik modalnya bisa terpenuhi ya Mas berarti? Belum, kalau balik modal belum, soalnya lebih banyak pengeluarannya juga, soalnya kan jaraknya juga jauh dari kontrakan dulu kan, jadi buat di bensin itu masih belum bisa balik modal, paling cuma buat biaya pakannya yang balik, kalau total semuanya belum bisa kalau balik modal. Oh iya. Tapi lumayan lah buat jajan gitu kan. Ya benar, alhamdulillah sahabat. tambahan ya Mas, benar. Ya. Anak kuliahan lumayan banget itu Mas. Nah benar ya. Oke, berarti kan Masnya ini pasti lihat segmen pasar itu Mas. Apakah ada kesulitan yang dihadapi dan gimana cara mengatasinya ya? Oke, untuk kesulitan pertama kan ini kita terbentur pandemi juga, terus untuk mencari pembeli itu agak sulit, soalnya pembeli yang kita targetkan di awal itu ternyata kemarin pas kami mau jual produknya beliau nggak mau beli. Jadi untuk cari pembeli itu yang agak sulit pas waktu pandemi ini sih. Jadi akhirnya kami edarkan di warga sekitar, soalnya warga sekitar juga ada yang
budidaya nila begitu kan, terus kami tawarkan bibit dari kami gitu. Oh, berarti gitu. Dan berarti cara mengatasinya untuk karena pandemi jual ke warga sekitar gitu ya Mas? Ya. Oke gitu. Betul. Oke. Kalau untuk strategi pemasaran ini bagaimana Mas? Apakah ada strategi khusus ini? Untuk strategi khusus sejauh ini belum ada ya. Paling cuma kita ada itu bibitnya udah jadi, terus paling cari pasarnya yang mau beli begitu, entah warganya atau yang kami target di awal, yaitu kayak pemilik kayak pelaga atau apa dah itu di Jogja ada gitu kan. Nah paling cuma diedarkan di situ sih, nggak ada strategi khusus. Oh, berarti kalau media sosial belum ada ya Mas? Kayak Instagram? Belum ada. Soalnya ini juga masih cenderung baru begitu kan. Oke gitu. Berarti untuk iklan di media sosial itu juga belum ada? Belum ada. Soalnya kan juga untuk cari produk yang masih kecil untuk budaya kan juga masih jarang. Kadang kan pembudaya mulai dari yang juvenil untuk dikembangkan sendiri sampai usia pemasaran begitu. Oh gitu Mas. Menarik sih Mas. Oke, karena mungkin pertanyaannya sudah selesai, mungkin Mas Rio ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman IMATA yang ingin mulai usaha gitu Mas. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin mulai usaha, mulai aja dulu. Untuk masalah hasil itu bisa diberikan kemudian hari, soalnya kan yang penting kita masuk kuliah masih ada kayak orang tua yang masih bisa membiayai begitu kan. Kita jadi kalau memulai itu resiko, walaupun ada resiko gagalnya, yang penting kita mulai dulu, soalnya kan juga belum gimana ya, baru kita lah yang menanggung akibatnya begitu, bukan keluarga kita begitu. Jadi buat menambah pengalaman bolehlah mulai usaha di waktu kuliah begitu. Oke Mas, menarik banget sih. Oke, mungkin sekian dari kami di program kerja kewirausahaan yaitu Ngobrasi Mata. Apabila ada salah kata, kami minta maaf seterusnya. Untuk Mas Rio, terima kasih banyak ya Mas. Oke, terima kasih Mas Rama. Lagi di Ngobrasi Mata, yaitu ngobrol bareng biar suge dari Proker Kewirausahaan. Oke, kali ini kita kedatangan satu narasumber nih. Namanya adalah Mbak Lia Astriani. Halo Mbak Lia. Halo. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Kamu gimana? Ya, alhamdulillah baik juga. Oke, mungkin Mbak Lia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mbak. Oke, kenalin, aku Lia Astriani. Aku dari Kedokteran Hewan angkatan 2018. Sekarang berarti udah semester 8. Sudah skripsi ya Mbak berarti? Ya, doain sidang, dapat sidang. Oke Mbak. Oke, mungkin Mbak Lia ini bisa cerita produk apa sih Mbak yang dijual atau jadi usaha Mbak itu apa? Oke, jadi yang aku jualin tuh bergerak di bidang kecantikan gitu, kayak skincare. Itu sih, aku lebih fokus ke skincare aja. Skincare ya Mbak? Berarti mungkin skincare dari cowok, cewek itu atau cuma cewek Mbak? Kalau sementara ini baru cewek sih, belum yang cowok. Soalnya itu kan produk aku sendiri gitu, aku bukan reseller. Jadi di sini sebagai brand owner yang ngejalanin merek itu sendiri, bukan reseller dari produk lain gitu, bukan. Dari usaha brandnya sendiri Mbak Lia ini. Gimana? Brand Mbak Lia sendiri berarti. Jadi punya aku sendiri gitu, bukan reseller produk orang lain. Oke, berarti Mbak ini kan dokter hewan ya Mbak, kedokteran hewan ya dokternya. Apa yang melatar belakangi kok bisa tiba-tiba usahanya kosmetik gitu Mbak? Bisa lintas gitu? Jujur sebenarnya aku tuh udah jualan dari SMA kan, tapi kayak baru PO gitu, kalau udah ada yang beli baru aku beliin gitu kan. Udah dari SMA, dan emang dari SMA tuh udah ngejualin skincare gitu. Nah terus pas tahun 2019 itu aku ngeberaniin diri buat ngebuat brand aku sendiri gitu loh. Soalnya aku tak pikir-pikir gitu, kalau mau sampai kapan gitu ngejualin produk orang, kenapa kalau misalnya udah kelihatan prospeknya besar, kenapa nggak buat brand sendiri gitu, kan nanti kita bisa cari reseller
gitu, nanti kan jadi lebih enak. Oh gitu. Kalau Mbak Lia ini berarti join sama temen atau memang bagi sendiri, Mbak? Sendiri, Oh, benar-benar sendiri. Wah, hebat banget, Mbak. Nah, kalau berarti kan sendiri. Kalau sendiri itu berapa lama ya, Mbak, ngembangin usahanya dari nol sampai sekarang bisa besar? Jujur karena ini ngepas sama corona dulu aku mulainya jadinya cepet banget berkembang karena adanya TikTok gitu loh. Jadi sekali kayak videonya satu kali viral bisa berjuta-juta view, itu benar-benar ngaruh banget sih menurutku. Oh, oke. Berarti karena TikTok dan juga IG dan lain-lain itu maka jadi cepat gitu, Mbak, kembangannya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu itu pendapatan bersih atau omset setiap bulan itu berapa? Kalau biasanya kalau yang besar itu bisa beli motor setiap hari itu bisa. Waduh, mantap banget, Mbak. Waduh. Orang-orang pasti pengen banget jadi kayak Mbaknya ini, kosmetik sendiri. Soalnya sekarang kan emang produknya kalau kosmetik kan benar-benar lagi booming kan, Dik. Iya. Benar-benar kan kayak sekarang tuh SMP aja tuh mereka tuh pada beli skincare gitu, jadinya lebih banyak customer yang butuh gitu. Dan cepat habisnya, kalau menurutku cepat habis dan mereka bahkan cepat repeat order gitu loh kalau mereka cocok. Bener. Oke, Mbak. Karena Mbak Lia ini kan banyak banget ya, Mbak, offsetnya itu. Apakah juga ada kesulitan dalam mengembangkan usaha ini? Kalau saat ini sih menurutku kesulitannya karena semakin banyak brand baru yang muncul gitu, jadi otomatis kan pesaingnya juga bertambah gitu ya, beda sama dulu. Jadi menurutku sekarang itu sih lebih banyak pesaingnya gitu. Pesaingnya gitu. Kalau dari segi segi ekonomi, segi dan lain-lain berarti nggak ada ya, Mbak, cuma dari pesaing. Mungkin sama ini sih kayak dari mungkin kayak bahan-bahannya gitu kan, mungkin kalau dari pabriknya mahal kan, ganti tahun biasanya lebih mahal gitu loh. Nah itu sebenarnya bingung juga kalau mau dinaikin, takut nanti customernya keberatan, kalau nggak dinaikin nanti untungnya berkurang gitu sih. Oke. Kalau pertanyaan selanjutnya ya, strategi pemasaran dari Mbak Lia itu bagaimana ya? Kalau dari aku sendiri lebih memanfaatkan ini sih, digital marketing kayak Facebook, Instagram Ads, TikTok, endorse gitu-gitu sih kalau dari aku. Berarti kalau toko offline itu nggak ada ya, Mbak? Cuma nggak ada, jadi melayani online. Oke. Selanjutnya, Mbak, kalau bagaimana cara agar bisa mempromosikan produknya dari nol sampai terkenal di orang banyak itu bagaimana? Mungkin kan salah satunya TikTok atau ada cara lain gitu, Mbak? Yang penting konsisten aja sih sebenarnya. Soalnya kan gimana ya, kayak nggak mungkin kan, maksudnya langsung promosi langsung laku gitu, nggak mungkin. Mesti kan butuh waktu lama gitu. Yang penting konsisten dan jangan bosen gitu loh kalau mau promosi. Gitu sih. Soalnya kan kayak iklan dan endorse itu juga nggak menjamin kita balik modal ya, bisa juga malah boncos gitu. Nah gitu sih sebenarnya. Yang penting mau rutin, konsisten gitu, mau promosi. Jadi yang pertama adalah konsisten dan rutin gitu ya, Pak. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin, Mbak. Butuh berapa lama untuk bisa balik modal gitu? Dari awal gitu. Balik modal berapa ya? Aku nggak ngitung sih sebenarnya, tapi dulu kan kalau skincare prosesnya panjang ya, mulai dari kita harus mendaftarkan merek ke Kementerian Hukum dan HAM, terus kita harus punya izin BPOM juga. Nah sebelumnya jujur kan aku dulu jualnya yang belum BPOM. Nah setelah aku ngumpulin modal dulu nih gitu, soalnya kan daftar merek sama BPOM itu benar-benar mahal kan, butuh uang banyak gitu. Padahal aku juga masih kuliah semester 4 waktu itu. Terus aku jualin yang belum BPOM dulu, setelah kekumpul baru deh
berani daftar BPOM sama melegalkan merek aku sendiri gitu sih. Kalau buat balik modalnya jadi berapa ya? Kan aku cari modal dulu dari jualan. Jadi belum tahu ya, Mbak, berapa balik modal sebelumnya. Tapi cepet sih insya Allah. Tapi cepet kok, cepet. Oh iya. Oke, menarik banget dari Mbak Lia ini. Mungkin ada kata-kata sepatah, dua patah kata motivasi untuk teman-teman di mata yang baru aja mulai usaha gitu, Pak. Jangan mudah menyerah. Pokoknya konsisten aja. Siapa tahu kan rezekinya bukan hari ini tapi besok. Itu aja sih. Oke. Berarti siap. Oke, Pak. Terima kasih untuk Mbak Lia pada kesempatan kali ini di Ngobrasi Mata. Teman-teman semoga untuk semangat menjadi pengusahawan, juga jangan menyerah untuk menjadi usaha. Oke, kalian mungkin gini saja. Terima kasih Mbak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.